Hai Tuban, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Apakah kalian punya tanaman spider plant, tanaman laba-laba, chlorophytum, komosum? Nah, ini saya dapat dari emak mertuaku beberapa tahun lalu, hanya anakan yang kecil banget kayak begini. Ya. Dan dalam setahun subur menggila. Ini saya pisahkan karena dia patah waktu saya repotting. Saya suka ngelihat anakannya tuh yang menjuntai gini ya. Tuh, ini saya nggak lepas, jadi saya biarin aja anakannya menggantung kayak begini ya. Tuh ya, cantik. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Kalau tanaman spider plant kalian kelihatan kusam putih kayak begini, hijaunya pucat ya, nah ini karena kurang air. Bandingin sama yang ini ya, ini hijaunya mengkilat, kalau yang ini tuh kusam, ini kurang air. Jadi tahun lalu waktu saya liburan ke Indonesia selama 3 bulan, pas pulang kondisinya kayak begini. Suamiku hanya siram sebulan sekali. Emang tanaman spider plant ini nggak terlalu butuh banyak air dan dia bisa beradaptasi dalam lingkungan kering. Tapi kalau sampai sebulan nggak disiram ya, dia bakalan kekeringan gitu. Saya bikin itu penyiram otomatis, tapi kayaknya macet melulu. Itu keluar tetes-tetes gitu aja. Tapi ini kayaknya macet. Saya udah bongkar berapa kali, jadinya saya agak-agak kesel. Nah, saya mau kasih tahu ya. Jadi kalau begini daunnya, jangan dibuang. Soalnya waktu itu saya udah mau buang, kesel ngelihatnya kok kusam pucat begini gitu ya. Ini karena kurang air. Jadi setelah disiram nanti dia akan seger lagi. Nah, ini saya kasih pupuk dari rebusan kulit bawang merah. Biasanya untuk pupuk anggrek, tapi ternyata manjur untuk semua tanaman, bikin subur menggila ya. Ini emang nggak usah terlalu banyak disiram spider plant ini, karena nanti umbinya busuk. Dia di dalamnya itu ada umbi kecil-kecil sih, kayak mirip umbi wortel gitu, warnanya putih. Nah, udah disiram aja. Ini anakannya itu muncul setelah berbunga. Jadi awalnya nanti muncul bunganya dulu nih kayak begini ya, terus jadi anakannya gini. Ini kalau mau dipisahin gampang kok, tinggal dipotong aja, kemudian taruh di air. Nanti setelah tumbuh akarnya baru tanam di tanah. Tapi kalau misalkan nggak mau diapa-apain anakannya ya nggak apa-apa sih. Jadi bagus juga loh menjuntai gitu. Nah, untuk daun yang kering gini, ini bisa ditarik aja kok ya. Nanti dia numbuh daun yang baru tuh ya. Emang harus rajin di pruning cailah, dibuang daun-daun keringnya ya. Tuh. Nah, ini saya karena tinggal di negara 4 musim, spider plant ini ground lily dirawatnya secara indoor di dalam ruangan kayak begini, pojok tanamanku ya. Dan sepanjang tahun di dalam rumah, dia ini jadi tanaman hias di dalam rumah. Kalau di Indonesia mungkin cocok deh ditanam, dirawat di luar ruangan. 2 hari kemudian lihat warnanya udah segar lagi kayak yang sebelah situ ya. Jadi ya gitu, kalau dia kurang air dia bakalan kusam. Ini si spider plant, nanti kalau udah disiram sehari 2 hari kemudian dia bakalan segar lagi. Ini nggak perlu banyak-banyak disiram, tapi nggak bisa juga sampai kekeringan yang benar-benar kering banget, nggak bisa ya. Alasan kedua, kenapa daun tanaman spider plant ini memutih dan pucat adalah terlalu banyak kena sinar matahari ya. Jadi kalau misalkan kalian udah siram terus kok setelah sehari kemudian daunnya nggak jadi seger, tetap pucat daunnya. Nah, coba tempatin tanaman ini di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari yang terik tuh ya. Kalau saya kan ngerawatnya di ruangan, tapi kalau musim panas pun ya, ini sinarnya masuk banyak banget, makanya saya pakaiin hordeng kayak begitu, karena dia nanti daunnya jadi pucat. Ini tanaman sukanya di suhu 18 sampai 23 derajat dan
dia lebih toleran di tempat yang agak gelap, remang-remang gitu. Dia bisa aja sih kena sinar, tapi nggak bisa yang terlalu banyak banget kena langsung gitu. Dia jadi pucet, ya. Oke YouTubers, terima kasih telah mengikuti videoku sampai selesai mengenai spider plant. Kalau daunnya kusam, putih pucat gitu, jangan dibuang. Itu tandanya kurang air. Kalau suka dengan videoku, kasih like, yang subscribe dan share videoku membuatku bahagia. Sampai jumpa di video kebun Mak Benyamin berikutnya. Bye.